selamat siang Bu Ros dan teman-teman. Saya Sabah Elizabeth, NRP 1613 018 013. Kenalkan, nama saya Melinia Pratiwi, NRP 1613018005. Saya Angelina Kusuma Ningtyas, NRP 1613017012. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Konsep pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural adalah merupakan suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Maksudnya di sini adalah dikatakan setara untuk seluruh siswa. Kita bisa melihat ataupun juga merasakan sendiri ketika kita berada di sekolah atau mungkin sekarang kita di bangku kuliah, tentu kita bertemu atau belajar bersama dengan teman-teman yang berasal dari daerah lain. Untuk itu makanya dengan adanya konsep pendidikan multikultural diharapkan bahwa dalam pendidikan tidak adanya pembedaan suku atau budaya. Berikutnya adalah pendapat para ahli tentang pendidikan multikultural. Di sini terdapat 3 pendapat para ahli. Yang pertama, Anderson dan Chusser mengatakan bahwa pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Dan yang kedua, James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Dan yang ketiga adalah Hernandez mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam. Dari ketiga pendapat para ahli tersebut, maka kita dapat melihat bahwa sesuai dengan realitas yang ada di negara kita, bahwa kita memang memiliki berbagai macam budaya dan suku. Untuk itu pendidikan multikultural ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan untuk saling menghargai dan saling menghormati antar sesama suku dan budaya. Setelah kita mendengar pendapat dari beberapa ahli mengenai multikultural, maka dapat dikatakan bahwa multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian civility atau keadaban yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban dan keadaban yang demokratis. Dan yang kedua, multikultural merupakan suatu konsep dan implementasi yang belum sepenuhnya disadari segenap warga masyarakat. Setiap manusia terlahir dalam keadaan berbeda satu sama lain, membawa sejumlah karakter fisik dan psikis yang berbeda. Di samping itu, setiap individu memiliki sistem keyakinan yang berbeda, belum sepenuhnya bisa diterima dengan nalar kolektif masyarakat. Selanjutnya, pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek konsep, yang kedua, aspek gerakan, dan ketiga adalah aspek proses. Dari aspek konsep, pendidikan multikultural merupakan sebuah ide yang memandang bahwa semua siswa tanpa memandang suku, ras, etnik, ataupun juga karakteristik dari kultural mereka masing-masing, semua siswa mempunyai hak yang sama untuk belajar di kelas. Dan yang kedua adalah dari aspek gerakan, pendidikan multikultural merupakan sebuah usaha untuk mengubah sekolah-sekolah atau institusi-institusi pendidikan dengan tujuan agar semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar. Dan yang ketiga adalah aspek proses, di mana pendidikan multikultural merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan penyetaraan pendidikan bagi semua siswa. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum pendidikan multikultural di sekolah. Implementasi
Implementasi pendidikan multikultur dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan kewargaan dan melalui pendidikan agama, dan juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan slot-slot kurikulum atau penambahan atau perluasan kompetensi hasil belajar dalam konteks pembinaan akhlak mulia, memiliki intensitas untuk membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama dengan memberi penekanan pada berbagai kompetensi dasar. Kemudian juga harus dilakukan dalam pendekatan deduktif dengan kajian yang relevan, kemudian dikembangkan menjadi norma-norma keagamaan, norma hukum, etik, maupun norma sosial kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaan pada diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah, dan ketidakmampuan fisik maupun mental. Melalui pendidikan multikultural ini, anak didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, dan juga bahasa. Nasikun menyampaikan bahwa ada 3 perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan. Yang pertama ada perspektif cultural assimilation, yang merupakan model transisi dalam sistem pendidikan yang menunjukkan proses asimilasi anak atau subjek didik dari berbagai kebudayaan atau masyarakat subnasional ke dalam suatu core society. Yang kedua ada perspektif kultural pluralisme, merupakan suatu sistem pendidikan yang menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat subnasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing. Yang ketiga ada perspektif kultural sintesis, merupakan sintesis dan perspektif assimilation dan plural yang menekankan pentingnya proses terjadinya elektrisisme dan sintesis dalam diri anak atau subjek didik dan masyarakat, serta terjadinya perubahan dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat subnasional. James Bang menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki 5 dimensi yang saling berkaitan dan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar, yaitu yang pertama ada dimensi integrasi isi atau materi, adalah mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep pendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran. Yang kedua, dimensi konstruksi pengetahuan, adalah membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, dimensi pengurangan prasangka, adalah mengidentifikasi karakteristik siswa dalam menentukan metode pembelajaran siswa. Lalu yang keempat, ada dimensi pendidikan yang sama atau adil, adalah menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi budaya, agama, ataupun sosial. Lalu ada dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial, adalah melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dalam upaya menciptakan budaya akademik. Lalu, aspek metodik, strategi, dan manajemen pembelajaran merupakan aspek penting dalam pendidikan multikultural. Sebagaimana dikutip Lindastar mendefinisikan manajemen pembelajaran sebagai praktik dan prosedur yang memungkinkan guru mengajar dan siswa belajar. Terkait dengan praktik dan prosedur ini, Richard L. Gracia menyebutkan 3 faktor dalam manajemen pembelajaran, yaitu yang pertama, lingkungan fisik. Untuk menciptakan lingkungan fisik yang aman dan nyaman, guru dapat mempertimbangkan aspek pencahayaan, warna, pengaturan meja dan kursi, tanaman, dan juga musik. Guru yang memiliki pemahaman terhadap latar belakang budaya siswanya akan menciptakan lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar. Yang kedua, lingkungan sosial.
Lingkungan sosial yang aman dan nyaman dapat diciptakan oleh guru melalui bahasa yang dipilih dan juga hubungan simpatik antar mahasiswa, lalu perlakuan adil terhadap siswa yang beragam budayanya. Nah, yang terakhir ada gaya pengajaran guru. Selain lingkungan fisik dan sosial, siswa juga memerlukan gaya pengajaran guru yang menggembirakan. Gaya pengajaran guru merupakan gaya kepemimpinan atau teknik pengawalan yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, gaya kepemimpinan guru juga sangat berpengaruh loh bagi ada tidaknya peluang siswa untuk berbagi pendapat dan membuat keputusan. Gaya kepemimpinan guru berkisar pada otoriter, demokratis, dan juga bebas. Gaya kepemimpinan otoriter tidak memberikan peluang kepada siswa untuk saling berbagi pendapat. Apa yang diajarkan guru kepada siswa ditentukan sendiri oleh guru. Lalu sebaliknya, jika gaya kepemimpinan guru yang demokratis memberikan peluang kepada siswa untuk menentukan materi yang perlu dipelajari oleh siswa. Lalu ada guru yang menggunakan gaya kepemimpinan bebas, menyerahkan sepenuhnya kepada siswa untuk menentukan materi pembelajaran di kelasnya. Nah, untuk kelas yang beragam latar belakang budayanya seperti pendidikan multikulturalisme ini lebih cocok dengan gaya kepemimpinan guru yang demokratis. Lalu, adapun pendekatan dalam pendidikan multikultural telah berkembang sejak tahun 1960-an. Dapat diidentifikasi dengan 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Yang pertama ada pendekatan kontribusi. Pendekatan ini mencerminkan setidaknya jumlah keterlibatan dalam pendekatan pendidikan multikultural. Hal ini dimasukkan dengan memilih buku-buku dan kegiatan yang merayakan hari libur, pahlawan, dan acara khusus dari berbagai budaya. Lalu ada pendekatan aditif. Dalam konten ini, pendekatan, konsep, tema, dan perspektif ditambahkan ke kurikulum tanpa mengubah struktur dasar. Ini melibatkan penggabungan literatur oleh dan tentang orang-orang dari beragam budaya ke dalam kurikulum utama tanpa mengubah kurikulum. Sebagai contohnya, memeriksa perspektif asli Amerika tentang Thanksgiving akan menambahkan keberagaman budaya dengan tradisional Thanksgiving. Lalu, yang ketiga ada pendekatan transformasi. Pendekatan ini benar-benar mengubah struktur kurikulum dan mendorong siswa untuk melihat konsep, isu, tema, dan masalah dari perspektif etnik dan beberapa sudut pandang. Sebagai contohnya, sebuah unit pada Thanksgiving akan menjadi seluruh unit mengeksplorasi konflik budaya. Lalu yang terakhir adalah pendekatan sosial aksi. Pendekatan ini menggabungkan pendekatan transformasi dengan kegiatan untuk berjuang dan perubahan sosial. Siswa tidak hanya diperintahkan untuk memahami dan pertanyaan isu-isu sosial, tetapi juga melakukan sesuatu yang penting tentang hal itu. Lalu selanjutnya ada memelihara persatuan dalam perbedaan. Kebijakan yang sentralisis dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan, dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional, dan damai. Sejarah menunjukkan pemaknaan secara negatif atas keragaman yang telah melahirkan penderitaan panjang bagi umat manusia. Di Indonesia sendiri, konflik kekerasan yang melibatkan suku, agama, ras, dan golongan masih sering terjadi. Berbagai peristiwa berdarah seperti di Ambon, Poso, Sampit, Sambas, dan beberapa daerah lainnya memberikan gambaran betapa rentannya gesekan yang terjadi akibat adanya perbedaan pandangan pola hidup dan gesekan kebudayaan antara masyarakat mayoritas juga minoritas. Sebuah kesadaran akan pentingnya multikulturalisme tersebut hanya dapat berkembang dengan baik apabila secara terus-menerus dilatih dan didikan pada generasi selanjutnya melalui pendidikan multikultural dengan baik. Dengan pendidikan multikultural, sikap saling menghargai terhadap perbedaan akan berkembang bila generasi penerus dilatih dan didasarkan atas pentingnya penghargaan pada orang lain dan juga budaya lain. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai konflik horizontal seperti keragaman suku, ras, dan agama,
serta konflik vertikal seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan alat pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka-ragaman budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan juga tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lainnya, yaitu dasar negara Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa persatuan, lambang negara burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Alat pemersatu bangsa lainnya ini dapat kita terapkan juga di pendidikan anak usia dini nantinya. Di sini saya akan menjelaskan persatuan di dalam keragaman memiliki arti penting dan persatuan dalam keragaman harus dipahami oleh warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang dimaksud yaitu budaya yang dimiliki harus serasi, selaras, dan ditunjukkan atau diperkenalkan kepada publik. Kemudian, budaya asli penduduk setempat dijunjung tinggi atau dihormati. Kemudian apabila menerima budaya dari luar itu tidak diterima secara langsung, tetapi harus diseleksi terlebih dahulu. Kemudian melestarikan budaya bangsa dan tidak malu menggunakan atau memperkenalkan budaya bangsanya. Contohnya menggunakan hasil produk budaya bangsanya sendiri. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang akrab. Di sini adanya pertukaran kebudayaan, saling menghargai atau menghormati masing-masing kebudayaannya. Kebudayaan asli dan kebudayaan dari luar sama-sama berjalan beriringan dan bila perlu dibentuk suatu kolaborasi antar budaya. Yang ketiga, perbedaan yang tidak menjadi sumber masalah. Setiap kebudayaan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing serta unik. Itulah yang menjadi ciri khas masing-masing dan menjadi kekayaan kebudayaannya. Yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Dengan adanya kebudayaan asli dan kebudayaan asing yang berjalan dengan baik dan berkolaborasi dapat menunjang pembangunan di bidang pariwisatanya. Kemudian, adapun sikap yang perlu dikembangkan mewujudkan persatuan dalam keragaman antara lain. Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Artinya ikut bangga merasa memiliki kebudayaan suku lain, kemudian memperkenalkan budaya-budaya yang ada sehingga dapat dikenalkan di masyarakat luas. Kemudian yang kedua, tidak menganggap suku dan budayanya yang paling tinggi dan paling baik. Di sini memberi apresiasi terhadap setiap budaya yang ada karena kebudayaan memiliki ciri sendiri-sendiri. Yang ketiga, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Di sini masing-masing budaya adalah warisan leluhur yang harus dipertahankan sebagai kekayaan budaya bangsa. Yang keempat, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Masing-masing kebudayaan atau tiap daerah adalah bagian dari kesatuan negara. Jadi kebudayaan daerah harus menjadi pendukung kesatuan bangsanya itu sendiri. Kemudian selanjutnya pendidikan multikultural dalam meningkatkan apresiasi siswa terhadap kearifan budaya. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian urgensi pendidikan multikultural di Indonesia dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Yang dimaksud spektrum kultur masyarakat Indonesia
amat beragam, menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengelola perbedaan tersebut menjadi aset dan bukan sumber perpecahan. Yang kedua, supaya siswa tidak tercabut dari akar budayanya. Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam membina siswa agar tidak tercabut dari budaya yang dimiliki sebelumnya. Kemudian yang ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Di sini pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural harus didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. Yang kedua, keragaman budaya dijadikan dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Yang ketiga, budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian kegiatan belajar siswa. Contohnya, pada bidang pengembangan seni, anak TK dapat dikenalkan melalui alat musik, yaitu angklung dari Jawa Barat. Jadi, anak TK tersebut sudah mempelajari budaya tersebut dari bermain angklung tadi. Kemudian yang keempat, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional. Kemudian yang selanjutnya, menuju masyarakat Indonesia yang multikultural, di mana bangunan Indonesia baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan yang menuju tatanan yang lebih baik. Di atas adalah terciptanya sebuah masyarakat multikultural Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami dan Terima kasih.